Apa hukum menjadikan foto habaib dan ulama di wallpaper HP dan menjadi stiker WA? Kalau seandainya itu dilakukan atas dasar mahabbah, jadi wallpaper HP-nya ada gambar habaib atas dasar mahabbah karena cinta dengan beliau, sehingga apabila melihat HP ada gambar Habib tersebut kita jadi ingat misalnya. Dan memang cinta kepada orang soleh dianjurkan. Ya, dianjurkan, nggak apa-apa. Atau menjadikannya sebagai stiker di WA, stiker, tergantung. Kalau itu sebagai guyonan atau sebagai lelucon, berarti niat kamu tidak bagus, nggak boleh. Tapi kalau memang itu serius, sebagai rasa kasih dan sayang kita kepada beliau, ya nggak apa-apa. Jadi itu kembali kepada maksud dan tujuan masing-masing. Innamal umur bimaqasidiha. Hanya saja segala perkara itu bergantung dengan maksud dan tujuannya. Apa dia memajang dan menjadikan stiker daripada foto habaib tersebut. Tergantung niatnya, maksud tujuannya apa. Dan ingat, kalau di HP ente dikasih wallpaper dengan foto habaib, jangan dijadikan maksiat. Jangan buka foto yang tidak karuan. Jangan buka video yang haram. Baru buka HP sudah ada gambar Habib Fulan. Udah gitu buka situs haram dia. Buat apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk. Jangan kamu bikin samar yang hak dengan yang batil. Hati-hati, jaga adab. Yang kedua, adakah cara atau amalan untuk mengatasi sifat temperamen atau pemarah? Ada doa dan amalannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sebuah riwayat, dan Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf juga menganjurkan agar riwayat itu selalu diamalkan, bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sebahagian sahabat yang mengadukan tentang sifat temperamennya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ngomel dan lain sebagainya. Allahumma rabban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Itu diamalkan. Ya, diamalkan itu. Allahumma rabban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Minimal 7 kali diamalkan. Setiap kali selesai salat duha, atau setiap kali selesai sholat 5 waktu baca 3 kali. Khusus setelah sholat duha baca 7 kali. Insya Allah temperamen kita akan berubah menjadi rahmat. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Ausini ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? La taghdab. Jangan marah. Itu wasiat Nabi, pesan Nabi. Allahumma rabban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Hafal? Insyaallah ya. Hafal Imam Syafi'i semua. Dengar langsung hafal. Bagaimana cara bersyukur atas apa yang kita sudah miliki? Jujur terkadang saya masih iri hati melihat nasib bagus orang lain. Ya, kamu ingat nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan jangan memandang ke atas, pandangi orang yang ada di bawah kamu. Kalau kamu memandang kepada orang yang lebih dari kamu, ya kamu tidak akan bersyukur sampai kapanpun. Walaupun kamu jadi miliarder, melihat ada orang yang triliunan rupiah punya uang, wah ingin lagi seperti dia, karena kamu memandang ke atas terus. Jadi tidak ada bersyukurnya. Coba pandang ke bawah saja. Saya punya sepeda motor, saya punya mobil, alhamdulillah. Punya rumah sendiri walaupun kecil, alhamdulillah. Coba yang di bawah saya, mobil nggak punya, sepeda motor nggak punya, mau berangkat ke tempat jauh pakai sepeda tinjak, kasihan. Sampai sekarang dia hanya nyewa dan kontrak. Saya alhamdulillah walaupun kecil sudah punya rumah sendiri. Nah, kalau kayak begitu, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memandang orang yang di atas kita, cuma 5 buah bis motornya, aku sebuahannya, kalau hendak menambah juga. Emang buat apa banyak-banyak punya mobil? Iya, banyak-banyak punya mobil. Emang kalau kamu punya mobil 5 unit, kelima-limanya kamu bawa gitu. Udah tumpangin aja di paku mobilnya. Bawa gitu.
Allahu Akbar. Jadi gitu, pandang yang lebih rendah dari kamu agar kamu selalu bersyukur dan merasa cukup dengan yang ada. Qanaah. Qanaah. Tidak tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian Bib? Alhamdulillah baik. Mudahan selalu sehat. Amin. Kebetulan tadi saya pilek, demam. Minum obat, alhamdulillah nyaman. Seandainya nggak nyaman, mungkin nggak bisa hadir malam ini. Alhamdulillah. Doakan, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Apakah diperbolehkan memotong hewan secara berdiri seperti ayam supaya cepat selesai? Gak apa-apa. Kewajiban dalam memotong hewan adalah memutuskan dua urat yang ada di leher, yaitu al-mari wal hulqum. Mari majrat ta'am wasyarab. Mari itu saluran tempat makan minumnya. Kemudian al-hulqum adalah majran nafas, saluran pernafasan. Dua-duanya kamu potong, selesai. Mengenai memotongnya berdiri, berduduk, berbaring nggak apa-apa ini, sambil berbaring motong. Nggak apa-apa ya. Misalnya gitu kan. Tapi adabnya ya kalau bisa dengan bagus lah, dengan baik, menghadap kiblat. Binatang ternaknya dihadapkan ke kiblat lalu dipotong sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim, salawat kepada Rasulullah SAW dan takbir. Begitu. Gak apa-apa. Ulun sembahyang subuh kesiangan, sudah bangun sujud kedua lalu membaca tahiyat awal dan langsung berdiri lalu membaca. Sembahyang subuh kesiangan, sudah bangun sujud kedua lalu membaca tahiyat awal. Emang ada tahiyat awalnya subuh? Dan langsung berdiri lalu membaca surah Fatihah. Setelah itu hanya ingat, langsung ulun duduk dan langsung salam. Oh, tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Subuh enggak ada tahiyat awalnya. Yang subuh 2 rakaat. Oh, gitu. Artinya beliau ini sembahyang subuh kesiangan. Sudah bangun, lalu sujud kedua. Maksudnya salat subuhnya sujud kedua ya. Setelah sujud kedua itu kan kita langsung tasyahud akhir. Langsung tasyahud. Dan langsung berdiri. Lupanya dia lupa. Perasaan dia ini masih rakaat pertama atau lupa kalau subuh itu 2 rakaat. Lalu berdiri ke rakaat ketiga. Lalu dia ingat, astagfirullah, bahwa saya sedang salah. Lalu dia duduk dan langsung salam. Bagaimana hukumnya? Ya enggak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Asal tasyahudnya sudah tuntas. Tetapi kalau bisa sebelum salam kamu sujud sahwi dulu. Dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah saja. Tetapi walaupun sunnah, dia sunnah yang muakkadah, sangat ditekankan, jangan ditinggalkan. Jadi tugas kamu ketika berdiri, karena mengira ini adalah rakaat terakhir, padahal ini yang ketiga kalau kamu berdiri. Dan subuh hanya 2 rakaat. Maka tugas kamu adalah duduk. Memang benar harus begitu. Nah, sebelum kamu salam, kamu sujud sahwi dulu. Setelah itu baru salam. Kalau tidak sujud sahwi langsung salam, sah saja. Karena sujud sahwi sunnah. Setelah itu hanya ingat, langsung ulun duduk dan langsung salam. Bagaimana sembahyang ulun? Apa harus bahasa atau gimana? Enggak usah diulang, sah sudah itu. Tapi sudah terbaca Fatihahnya, hatta terbaca Fatihah enggak apa-apa. Tapi afdalnya tadi sujud sahwi. Saya udah pernah berkurban tetapi belum akikah untuk anak pada hari raya kurban nanti. Lebih baik berkurban lagi atau mengakikahi anak saya, Habib? Iya. Akikah dan kurban sama-sama sunnah. Dan keduanya tidak ada pertentangan. Jika kamu belum berkurban lalu ingin akikah, silahkan, nggak apa-apa. Atau jika kamu belum pernah akikah lalu ingin berkurban pun silahkan, tidak apa-apa. Tidak ada
istilah jika kamu belum akikah, kamu nggak boleh berkurban, akikah dulu. Memang ada di antara syarat berkorban adalah akikah terlebih dahulu. Dari mana kamu ngambil? Dari endasmu. Agama kayak mainan, ditebak-tebak. Atau kalau belum kurban, nggak boleh akikah dulu. Siapa bilang? Nah, kalau kamu bertanya tentang mana yang afdal antara akikah dan kurban, maka jawabannya adalah kurban lebih afdal daripada akikah. Kenapa? Lil ikhtilafi fi wujubiha. Karena diperselisihkan dalam kewajiban kurban. Sementara akikah disepakati oleh ulama bahwa itu sunnah. Tapi kurban diperselisihkan kewajibannya. Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib bagi orang yang punya kelapangan harta. Man kanat lahu sa'atun minal mal falam yudhhi fala yaqrubanna masjidana hadza. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan dari harta lalu tidak berkurban, maka jangan sesekali ia mendekati masjid kami ini. Ini ancamannya berat, kata Imam Abu Hanifah. Berarti kurban hukumnya wajib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, sunnah saja, tapi sunnah muakkadah. Karena lil ikhtilafi fi wujubiha, ada perselisihan di antara ulama dalam wajibnya kurban, maka kurban lebih afdal daripada akikah. Tapi bukan berarti harus berkurban dulu baru kita boleh berakikah, enggak gitu. Kemudian pertanyaannya adalah tadi saya sudah pernah berkurban tetapi belum akikah untuk anak. Pada hari raya kurban nanti lebih baik berkurban lagi atau mengakikahi anak saya, Habib? Kalau sudah kurban ya belum akikah, ya sebaiknya akikahkan saja. Bahkan ada di antara ulama yang memperbolehkan menggabungkan niat akikah dan niat kurban sekaligus, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kata beliau, seandainya ada orang menggabungkan sunnah kurban sekaligus akikah dalam pelaksanaan kurbannya tersebut, maka dua-duanya terlaksana. Nah, boleh kita bertaklid kepada pendapat ini. Jadi nawaitu al-aqiqata wal udhiyata lillahi ta'ala. Aku berniat kurban dan niat akikah karena Allah Ta'ala. Kalau kita untuk orang lain, nawaitul aqiqata an waladi fulan wal udhiyata anhu, untuk anak berarti. Maka dipotong kambingnya, dua-duanya dapat. Dua-duanya gugur. Akikahnya gugur, kurbannya gugur. Enak nggak? Enak. Tapi menurut Imam Ramli nggak boleh akikah, kurban. Menurut Ibnu Hajar boleh. Ya ikut yang boleh saja, nggak apa-apa. Muhammadur Ramli yukafi Ibnu Hajar fakhtar idza takhalafa bila darar. Muhammad Ramli dan Ahmad bin Hajar itu sama-sama hebat, sekufu, sepadan, keilmuannya sama. Fakhtar idza takhalafa bila darar. Silahkan kamu pilih jika keduanya sedang berselisih pendapat tanpa ada masalah. Kalau ulun ingin menghemat, ya tentunya orang yang ekonominya seadanya, gabungkan saja sekalian. Ya. Tapi kalau kamu orang kaya, ya janganlah akikah, kurban gitu. Tapi ingat, ini semua yang kita bicarakan adalah yang sunnah. Tapi kalau yang mandzurah, yang dinazarkan, nggak boleh digabung-gabung. Ingat, kalau kurbannya dinazarkan, akikahnya dinazarkan, nggak boleh digabung-gabung gitu. Masing-masing harus nazar, soalnya kalau nazar bukan sunnah lagi, jadi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib umat batakun tentang orang menikah antara hari raya Idul Fitri ke hari raya Idul Adha. Banyak orang tua yang memadahkan kada baik. Tolong penjelasannya, Bib. Baik. Gak apa-apa. Justru sunnah menikah itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu berarti antara dua hari raya. Karena hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.
ketika kita menikahkan anak kita atau kitanya yang menikah di tanggal 10 Syawal misalnya, atau 12 atau 30 Syawal, berarti kita ada di tengah-tengah antara Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu sunnah. Kenapa? Orang tua dahulu, apa dasarnya? Orang tua dahulunya kapan? Ya datu-datu kita dahulu. Kapan? Mungkin ya tahun 1970-an. Oh, baru itu. Kami lebih dahulu lagi. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mungkin baru 300 tahun yang lalu. Kami sudah 1442 tahun yang lalu. Lebih bahari kami lagi dari kamu. Apa alasannya? Anu bipaja dikapit 2 khutbah. Emang kenapa? 2 khutbah jelek apa? Mengerikan apa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu, sehingga yang terjadi di antara keduanya dianggap jelek? Kamu salah mengkias. Kalau khutbah Idul Adha itu baik, Idul Fitri baik, mestinya yang terjadi di antara 2 hal yang baik ini juga baik. Aneh kamu ini mengkiasnya. Idul Fitri, Idul Adha, di tengah-tengahnya mestinya baik, karena Idul Fitri baik, Idul Adha baik, yang di tengah-tengahnya pun baik, harusnya begitu. Dikapit 2 khutbah. Astagfirullahaladzim. Udah ya, nggak apa-apa. Bahkan sunnah menikah di bulan Syawal. Ulun dulu waktu izin ke Habib Umar bin Hafidh, mau pulang ke Indonesia, bilang sama beliau, mau kawin Bib. Terus terang aja kita. Oh, tanya umur waktu itu. Habis itu kita nanya, bulan apa Bib kira-kira yang baik? Habib Umar nanya lagi, "Ente mau nikahnya bulan apa?" "Ya rencana bulan Syawal ya Habib." Habib Umar senyum dan mengatakan, Syawal kulluhu khair." Bulan Syawal kullu khair, semuanya bagus kata beliau. Karena sunnah. Terus kita minta pendapat, kira-kira bulan Syawal itu tanggal berapanya Bib yang bagus? Beliau mengatakan di atas hidup 8. Ingat masih sampai saat ini. Di atas hidup 8. Fauqat thamaniyah. Di atas 8 kata beliau. Dan alhamdulillah waktu itu akad nikahnya tanggal 27 Syawal, hari Jumat di Bogor, Jawa Barat. Nah, itu 27 Syawal bertepatan 17 November kalau nggak salah. 17 November 27 Syawal 2006, tahun 2006. Lihat aja di aplikasi itu, bisa sekarang dicek. Alhamdulillah. Udah ya?